Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Aziz Prawira. Oke, di video kali ini saya dan Akmal akan menjelaskan beberapa subbab-subbab dari ekonomi moneter ya. Yang pertama, uang. Seperti kita ketahui gitu kan, uang fungsinya untuk tukar menukar dari uang tersebut ditukarkan kepada barang yang kita inginkan gitu. Dan di sini uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Dalam perekonomian modern sekarang ini hampir tidak bisa meninggalkan peranan uang dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Definisi uang bisa dibagi menjadi dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum, yaitu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang piutang. Nah, di sini kan ada pengertian definisi uang menurut hukum ya. Nah, di sini itu yang dimaksud menurut hukum yaitu uang yang sudah ditetapkan gitu, udah ada kejelasannya di undang-undang dan disahkan oleh negara. Dan yang satu lagi definisi uang menurut fungsi, yaitu untuk alat transaksi gitu kan, perdagangan segala macam, dan juga untuk pembayaran hutang piutang. Dan ada juga definisi uang yang diartikan secara sempit dan luas. Pengertian uang dalam arti sempit yaitu hanya sebatas pada uang yang dapat berfungsi untuk mendorong transaksi ekonomi berupa uang kartal dan uang giral. Sedangkan pengertian uang dalam arti luas yaitu semua bentuk benda yang dapat digunakan untuk kegiatan transaksi yang tidak terbatas pada uang kartal dan uang giral saja, tetapi benda lain yang dapat berfungsi uang seperti saham, obligasi, tabungan berjangka, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu kriteria uang. Kriteria uang, benda yang disepakati untuk menjadi uang harus memiliki karakteristik yang khas sehingga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong transaksi perdagangan, yaitu benda itu harus memenuhi syarat sebagai berikut: disukai dan diterima oleh umum. Sebab sebagai alat transaksi yang melibatkan kepentingan masyarakat luas, maka harus ada kesepakatan bahwa uang tersebut dapat digunakan untuk alat transaksi secara umum. Nah, ini yang dimaksud disukai dan diterima oleh umum. Uang tersebut memang di suatu negara tersebut disukai gitu dan diterima oleh masyarakat tersebut untuk alat transaksi. Contohnya kan kalau di Indonesia rupiah ya, itu sudah disukai dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, nilainya stabil. Stabilitas dalam nilai merupakan persyaratan penting dari uang karena uang menjadi indikator utama kegiatan ekonomi secara makro dan mikro. Stabilitas dalam nilai uang akan memudahkan pelaku ekonomi melakukan perencanaan dan perkiraan di masa yang akan datang. Uang sebagai alat untuk mengukur dan menilai barang yang ditransaksikan harus memenuhi nilai yang stabil sehingga dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu barang dibandingkan barang lainnya. Yang ketiga, mudah disimpan dan tahan lama. Agar uang tersebut dapat digunakan untuk kegiatan transaksi, maka uang tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama sehingga mendorong aktivitas ekonomi kapan saja. Nah, mudah disimpan yaitu contohnya ya, bisa disimpan di dompet, di kantong, dan tahan lama. Dan tahan lama ini maksudnya contohnya ya, kalau misalkan kena hujan tuh nggak hancur gitu kan. Mungkin ada juga di beberapa negara yang uangnya itu tahan air gitu atau nggak bisa lecek gitu kan. Yang keempat, mudah dibawa-bawa. Maksudnya bahwa uang tersebut dapat digunakan kapan saja dan di mana saja untuk melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Nah, mudah dibawa-bawa ini ya fleksibel lah, maksudnya bentuknya kecil atau sedemikian rupa. Kalau sekarang kan mungkin sudah pakai uang elektronik ya, seperti GoPay, e-money atau yang lainnya gitu. Yang kelima, mudah dibagi-bagi dalam satuan yang lebih kecil. Uang harus bisa digunakan untuk melancarkan transaksi baik dalam skala dan ukuran yang besar maupun yang kecil sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui transaksi ekonomi di masyarakat. Nah, ini contohnya mudah dibagi-bagi dalam satuan-satuan yang lebih kecil. Contohnya itu seperti
kita misalkan ada uang 100.000, pengen nukerin nih ceritanya ke warung gitu. Bang, tukerin dong uang 100.000 nih. Nah, nanti abang-abang warung itu ngasih kayak ada 50 ribuan, 20 ribuan, atau 5 ribuan dan seterusnya gitu kan. Ya kayak gitu contohnya. Yang keenam, mencakup kebutuhan dunia usaha. Jumlah dan nilai uang harus dapat mendukung kegiatan ekonomi yang terus berkembang, sehingga keberadaannya harus ada kapan saja dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jumlah dan nilai uang harus mampu memenuhi kebutuhan perdagangan yang terus berkembang, baik volume maupun jenisnya. Dan di sini ada keuntungan banyak, apa sih manfaat dan keuntungan dirasakan dalam penggunaan uang ini gitu kan. Dan di sini manfaat dan keuntungannya, yang pertama, uang dapat mengungkapkan nilai suatu barang sehingga seseorang dapat dengan mudah membandingkan nilai suatu barang dengan barang lainnya. Kemudahan ini juga sangat membantu dalam merumuskan pengambilan keputusan baik sebagai produsen barang, konsumen maupun distributor. Contohnya ada dua tas, satu harganya 100.000 dan satu harganya 120.000. Dengan kemampuan ekonomi kita gitu kan, mungkin kita bisa lebih bijak gitu dalam memilih apa yang harus kita beli gitu kan. Dan di sini memang untuk tujuannya di sini untuk merumuskan pengambilan keputusan yang baik gitu kan. Contohnya misal yang tas 100.000 ini keuntungannya apa, kelebihannya apa, yang 120 ini keuntungan dan kelebihannya apa gitu kan. Dan yang kedua, uang memungkinkan penundaan pembayaran karena nilainya bisa diukur dan dibandingkan, sehingga pembayaran gaji seorang karyawan dilakukan secara bulanan dan pembayaran kredit perumahan dilakukan secara cicilan tiap bulan dengan jumlah yang sudah ditentukan. Ya contohnya kayak pembayaran gaji seorang karyawan gitu, karyawan kantoran, dia kerja 1 bulan dan uangnya itu dia dibayarkan itu 1 hari dalam 1 bulan tersebut gitu, di tanggal tertentu yang diakumulasi dari semua pekerjaan dia selama 1 bulan dan dibayar di 1 hari tersebut gitu kan. Terus yang ketiga, uang yang diterima secara umum dapat ditunda pemakaiannya sehingga memudahkan bagi masyarakat memenuhi kebutuhannya kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, uang dapat berupa sertifikat atau tanda bukti yang menunjukkan kepemilikan suatu kekayaan real seperti emas, perak, mutiara, dan permata. Yang kelima, bentuk uang dapat berupa uang logam, uang kertas, tabungan dan deposito, bills, bonds, dan common stocks yang dapat dipecah-pecah tanpa kehilangan nilai nominalnya. Dan yang selanjutnya adalah fungsi uang dalam perekonomian. Nah, di sini setelah yang tadi saya jelaskan definisi, di sini saya akan menjelaskan fungsi uang dalam perekonomian itu meliputi apa aja sih gitu. Yang pertama, alat tukar perdagangan, yaitu dengan adanya uang sebagai alat untuk melakukan transaksi, maka pelaku ekonomi tidak perlu harus menukarkan barang secara barter yang sangat merepotkan, tetapi cukup barangnya dijual dengan sejumlah uang tertentu dan kemudian dibeli oleh konsumen dengan harga yang tersebut gitu. Dengan adanya uang, transaksi perdagangan akan berjalan lebih mudah dan efisien. Setiap pelaku ekonomi bebas menentukan pilihan barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jumlah yang dimiliki. Yang kedua, satuan hitung, yaitu dengan adanya uang, maka nilai suatu barang dinyatakan dengan harga yang mencerminkan nilai barang yang dapat diperbandingkan dengan barang lainnya. Dengan adanya uang juga memudahkan dalam pengambilan keputusan ekonomi karena dapat menentukan beberapa harga suatu barang, menentukan penerimaan, menentukan biaya produksi dan besarnya pendapatan. Yang ketiga, alat penyimpan nilai, yaitu dengan menggunakan uang maka aktivitas ekonomi seperti pengeluaran untuk konsumsi dan pembayaran pinjaman dapat dilakukan pada masa-masa tertentu. Uang yang kita miliki sekarang dapat disimpan dan digunakan pada waktu yang akan datang. Uang juga dapat disimpan dan digunakan pada masa yang akan datang karena sifatnya yang liquid, yaitu dapat dengan mudah ditukarkan dengan barang yang diinginkan. Yang keempat, standar pembayaran yang ditangguhkan, yaitu dengan uang maka pemberian pinjaman dan pelunasannya dapat dilakukan pada waktu yang tidak sama sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi yang tidak dapat dilakukan secara tunai. Dan selanjutnya itu ada beberapa motif dalam memegang uang, yaitu yang pertama motif transaksi, yaitu kebutuhan uang untuk meningkatkan transaksi
dan memenuhi kebutuhan hidup. Artinya semakin tinggi tingkat transaksi yang ditunjukkan oleh besarnya pendapatan nasional, maka semakin tinggi kebutuhan masyarakat akan uang gitu kan. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga, yaitu mengantisipasi keadaan masa depan yang penuh ketidakpastian, maka perlu mempersiapkan dengan sejumlah uang untuk berjaga-jaga seandainya menghadapi masalah seperti ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang kecelakaan, ada yang bencana alam, atau masalah yang lain. Yang ketiga motif spekulasi, yaitu mengambil pilihan bentuk kekayaan yang memberikan keuntungan baik secara finansial maupun sosial. Ada beberapa bentuk kekayaan selain uang yang bisa diminati masyarakat, yaitu rumah, tanah, mobil, saham, obligasi, dan perhiasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tegar Al-Akmal. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Ajis tentang ekonomi moneter yang berjudul tentang uang. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis uang ya. Jenis uang yang berdasarkan tingkat likuiditasnya sebagai berikut. Yang pertama ini M1 adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran, atau disebut dalam bahasa Inggris demand deposit. Yang berikutnya M2 adalah M1 plus tabungan plus deposito berjangka yang bisa disebut time deposit pada bank-bank umum. M3 adalah M2 plus tabungan plus deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan non-bank. Dan di sini juga ada uang bernilai penuh. Uang bernilai penuh adalah uang yang nilainya sebagai suatu komoditi untuk keperluan non moneter sama dengan nilainya sebagai uang. Kebijakannya di sini kebijakan menetapkan uang bernilai penuh menentukan nilai emas dari satuan moneter, yaitu dengan menetapkan ladungan emas dari satu moneter atau menetapkan harga dari setiap unit emas. Dan berikutnya dengan ketetapan harga di atas, maka semua logam yang ditawarkan harus dibeli dan dibuat uang tanpa batas dan tanpa biaya untuk menghindari jatuhnya harga emas di pasaran pada saat pembuatan logam. Dan juga ada uang penuh yang representatif. Jenis uang bernilai penuh akan mengalami banyak kesulitan dalam aplikasi di lapangan dalam kaitan untuk mengukur stabilitas tunai uang dengan barang-barang lainnya. Uang kredit, perkembangan dan kebutuhan uang dirasakan sangat mendesak dan penting untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang fungsi uang ya. Fungsi uang di sini ada fungsi asli sama fungsi turunan. Pertama kita bahas tentang fungsi asli. Sebagai alat tukar atau medium of change, dengan uang orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Jadi sama aja jual beli ya. Jadi kita tukar dengan uang. Terus sebagai satuan hitung, unit of account, untuk dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang belikan. Ada juga sebagai penyimpan nilai, store of value,
dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Berikutnya yang fungsi turunan, bisa sebagai alat pembayaran untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindahan kekayaan atau modal, sebagai juga alat untuk meningkatkan status sosial. Sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat uang. Dalam syaratan uang ini, yang pertama diterima secara umum atau acceptability. Yang kedua memiliki nilai yang cenderung stabil, stability of value. Berikutnya ringan dan mudah dibawa, seperti uang biasanya lah. Tahan lama dan kualitasnya cenderung sama. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan, kayak misalnya di fotokopi lah. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.